warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungannya. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran matematika umum. Bagaimana dengan materi minggu kemarin? Kalian sudah paham? Ibu berharap kalian sudah paham tentang materi minggu kemarin, yaitu tentang inverse matrix dan sifat-sifat inverse matrix. Karena pada hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang geometri transformasi. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus menyimak terlebih dahulu kompetensi dasar dan kompetensi inti tentang materi hari ini. Berikut tujuan pembelajaran untuk materi hari ini. Setelah kalian menyimak kompetensi dasar, kompetensi inti beserta tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian tetap semangat dan jangan putus asa ya belajarnya. Langsung saja, silakan simak materi berikut ini. Sebelum dilanjut ke materi hari ini, silakan simak dulu manfaat dari pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Simak video berikut ini ya. Ini merupakan contoh dari geometri transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali contoh geometri transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian cari referensi lain tentang contoh geometri transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bab matriks. Nah, untuk pertemuan hari ini kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang transformasi geometri. Di sini bisa dilihat peta konsep dari transformasi geometri. Inilah nanti yang akan dibahas dan akan dipelajari oleh kita semua. Yang pertama ada translasi atau pergeseran, kedua ada refleksi pencerminan, ketiga rotasi atau perputaran, keempat dilatasi atau perkalian. Nanti juga kita akan membahas tentang transformasi titik, kemudian transformasi kurva, dan komposisi. Sebelum kita mempelajari satu persatu dari materi transformasi geometri, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu transformasi. Nah, sekarang di sini akan dijelaskan tentang pengertian transformasi pada bangun geometri. Transformasi pada bangun geometri merupakan suatu aturan yang memindahkan suatu bangun geometri dari satu posisi ke posisi lain dengan tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Jadi, transformasi pada bangun geometri itu merupakan suatu aturan yang memindahkan suatu bangunan geometri dari satu posisi ke posisi lain dan tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Harus digarisbawahi bahwa transformasi pada bangun geometri itu aturan yang memindahkan suatu bangunan dari satu posisi ke posisi lain tapi tidak mengubah bentuk tersebut. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang translasi. Apa itu translasi? Ada yang tahu apa itu translasi apa? Nah, translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memetakan suatu titik pada titik lain sebagai bayangannya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari translasi sendiri, kita juga perlu memahami konsep translasi. Untuk itu, perhatikan diagram Kartesius berikut. Nah, di sini kita misalkan ambil contoh, ambil titik A 2,3. Jika titik A digeser 6 satuan ke kanan, 6 satuan ke arah kanan.
6 satuan ke arah kanan dan 4 satuan ke atas. Maka tentukan koordinat hasil pergeserannya. Nah, jika titik A ini dari titik A ini digeser 6 satuan ke kanan, berarti dari titik A ini kita melangkah 6 satuan ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhentinya di titik 8. Kemudian 4 satuan ke atas. Kita dari titik ini melangkah ke atas 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Nah, berhenti di titik ini. Nah, secara sistematis A X, Y jika ditranslasikan A, B, A di sini merupakan pergeseran yang arahnya horizontal atau mendatar. Nah, A itu pergeseran yang arahnya horizontal seperti ini atau mendatar. Kemudian untuk B yaitu pergeseran secara vertikal ke atas maupun ke bawah seperti ini. Ini merupakan pergeseran yang arahnya vertikal. Nah, jika tadi diketahuinya A 2,3, maka ketika ditranslasikan 6 satuan ke kanan berarti itu termasuk ke pergeseran mendatar atau horizontal. Jadi dimasukkan ke A 6, B kalau B itu pergeseran yang arahnya vertikal. Jadi di sini yang arahnya vertikal yaitu 4. Jadi masukkan di B 4. Sehingga ketika titik A 2,3 ditranslasikan oleh 6, 4, maka hasil dari pergeseran atau hasil translasinya yaitu berada di koordinat 8,7. Nih, 8,7. Lanjut, kita ambil contoh lain. Jika titik B ditranslasi oleh T 4, -6, tentukan koordinat hasil pergeserannya. Nah, di sini sudah diketahui B-nya 3,7. Nah, di sini ditranslasikan 4, -6. 4 ini posisinya di A. A itu pergeseran yang arahnya mendatar atau horizontal. Karena tandanya positif, maka kita melangkah dari titik B ini ke arah kanan sejauh 4 satuan. Ya, di sini kita melangkah dari titik ini 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada -6. -6 ini merupakan posisinya ada di B. Berarti ini arah pergeserannya ke vertikal. Karena tandanya negatif, maka kita melangkahnya ke bawah atau ke arah negatif. Yaitu kita dari titik ini melangkah ke bawah sejauh 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berada di titik ini. Sehingga secara matematisnya, ketika titik B 3,7 ditranslasi oleh 4, -6, maka hasil pergeserannya
7,1. Ini 7,1. Nah, inilah hasil pergeseran dari translasi tersebut. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang refleksi. Ada yang tahu apa itu refleksi? Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Nah, untuk sifat-sifat pada refleksi, yang pertama, jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangannya pada cermin. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik-titik pada benda dengan titik-titik pada bayangannya tegak lurus. Dan yang ketiga, ukuran dan bentuk bayangan sama dengan bentuk benda. Langsung saja ke contoh. Di sini untuk contoh yang pertama, pencerminan terhadap titik 0,0. Misalkan titik A, B, C, D masing-masing dicerminkan terhadap titik 0,0. Hasil pencerminan tersebut berupa titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen yang disebut sebagai bayangan atau titik akhir. Nah, bisa dilihat ya di gambar. Ini untuk A, dan ini hasil pencerminan A aksennya. Kemudian ini untuk B, titik B, dan ini hasil pencerminannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh 2, pencerminan terhadap sumbu X. Segi 4 RSTU dicerminkan terhadap sumbu X. Hasil pencerminan tersebut berupa segi 4. R aksen, S aksen, T aksen, U aksen sebagai bayangannya. Bisa dilihat ketika diketahui segi 4 R, S, T, U ketika dicerminkan akan membentuk seperti ini. U, T, S, R, S, T, U. Mungkin untuk pencerminan sendiri dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga sering melakukannya, apalagi wanita, karena sering bercermin. Untuk selanjutnya yaitu contoh 3, pencerminan terhadap sumbu Y. Diketahui segi 4 ABCD dicerminkan terhadap sumbu Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini ya, terhadap sumbu Y. Hasil pencerminan tersebut berupa segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, bisa dilihat ya di gambar ini terlihat ini segi 4 yang diketahuinya ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya akan menghasilkan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Untuk selanjutnya yaitu contoh 4 tentang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, jika diketahui titik A, B, C, D masing-masing dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, nah inilah titik-titik yang diketahuinya ketika titik-titik tersebut dicerminkan terhadap garis garis Y sama dengan X, maka hasil pencerminan titik-titik tersebut akan menghasilkan ini. A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Untuk selanjutnya yaitu matrik yang bersesuaian dengan transformasi geometri. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Ketika titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya akan membentuk A aksen X, negatif Y. Dalam bentuk matriksnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1 kali XY. 2. Refleksi terhadap sumbu Y.
titik A X, Y ketika direfleksikan terhadap sumbu Y maka akan menghasilkan A aksen negatif X, Y. Nah, untuk bentuk matriksnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 dikali X, Y. 3. Refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif 1. Titik A, X, Y ketika direfleksikan terhadap Y sama dengan X maka akan menghasilkan A aksen negatif X, Y. Dan untuk bentuk matriksnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali X, Y. 4. Refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Titik A, X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X maka akan menghasilkan titik A aksen negatif X, Y. Bentuk matriksnya X aksen, Y aksen sama dengan 0, negatif 1, negatif 1, 0, X kali Y, X dikali X, Y. Untuk selanjutnya yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan K. Titik A, X, Y ketika direfleksikan terhadap X sama dengan K maka akan menghasilkan A aksen 2K dikurangi X, Y. Nah, untuk bentuk matriksnya yaitu X aksen, Y aksen negatif 1, 0, 0, 1 dikali X, Y ditambah 2H, 0. Nah, untuk selanjutnya yaitu refleksi terhadap Y sama dengan K. Nah, untuk refleksi terhadap Y sama dengan K ini tinggal Y-nya yang ada 2K-nya. Jadi titik A, X, Y ketika direfleksikan terhadap Y sama dengan K maka X, 2K dikurangi Y. Dan untuk matriksnya yaitu X aksen, Y aksen 1, 0, 0, negatif 1 dikali X, Y tambah 0, 2H. Nah, untuk contoh soalnya yaitu tentukan koordinat bayangan titik B 6,3 jika diterminankan terhadap Y sama dengan negatif X, maka akan menghasilkan, tinggal dimasukkan ke apa yang diketahuinya. Y sama dengan negatif X. Berarti yang tadi ya, yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, tinggal dimasukkan dan hasil dari pencerminannya yaitu negatif 3, negatif 6. Nah, ketika langsung ini menggunakan matriks dan ini menggunakan rumus. Dan ternyata hasilnya akan sama. Untuk selanjutnya yaitu refleksi garis atau kurva. Langsung ke contoh soal, tentukan persamaan bayangan garis 3X tambah 2Y dikurangi 1 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Lihat dulu apa yang diketahui. Yang diketahuinya itu garis 3X tambah 2Y dikurangi 1 sama dengan 0. Lihat juga dicerminkannya terhadap garis apa? Ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka tinggal masukkan X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali X, Y. X aksen, Y aksen sama dengan Y, X. Sehingga X aksen sama dengan Y sama dengan X aksen. Dan Y aksen sama dengan X sama dengan Y aksen. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan ini. 3X tambah 2Y dikurangi 1 sama dengan 0, X-nya diganti menjadi Y aksen, dan Y-nya diganti menjadi X aksen. Sehingga didapatlah 3Y tambah 2X dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga persamaan atau
hasil refleksi dari persamaan garis 3x tambah 2y dikurangi 1 sama dengan 0 yaitu 2x tambah 3y dikurangi 1 sama dengan 0. Langsung ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang rotasi. Ada yang tahu apa itu rotasi? Ya, rotasi atau perputaran adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan memutar titik tersebut terhadap titik pusatnya. Nah, inilah konsep dari rotasi terhadap titik pusat 0,0. Bisa dilihat ya. Gambar grafiknya seperti ini, sehingga menghasilkan X aksen, Y aksen sama dengan cos A negatif sin sin A cos A dikali XY. Langsung saja ke contoh soal. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 4,3 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Penyelesaiannya tinggal dimasukkan ke rumus ini. Alfanya diganti oleh 90 derajat. Sehingga menghasilkan untuk selanjutnya yaitu rotasi garis atau kurva. Diketahui garis L 4x dikurangi 2y sama dengan 3 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik P 2,1. Tentukan persamaan garis hasil rotasi L. Untuk penyelesaiannya seperti yang soal sebelumnya, tinggal dimasukkan aja ke dalam rumus. Hanya saja di sini bentuk soalnya itu ada garisnya. Nah, tinggal dimasukkan sehingga didapat X aksen negatif 2, Y aksen negatif 1. Ini tinggal titik P ini tinggal dimasukkan, titik V dan Q ini tinggal dimasukkan ke PQ ini. Sehingga didapat X aksen dikurangi 2, Y aksen dikurangi 1 sama dengan cos 90 derajat, negatif sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat dikali X dikurangi 2, Y dikurangi 1. X aksen dikurangi 2, Y aksen dikurangi 1 sama dengan 0, negatif 1, 1, 0. X aksen X dikali X kurangi 2, Y dikurangi 1. Sehingga didapat X aksen dikurangi 2, Y aksen dikurangi 1 sama dengan Y tambah 1, X dikurangi 2. Sehingga didapatlah persamaan X aksen dikurangi 2 sama dengan Y ditambah 1. Negatif Y ditambah 1. Y sama dengan negatif X aksen ditambah 1 ditambah 2. Sehingga didapat persamaan Y sama dengan negatif X aksen ditambah 3. Untuk persamaan yang kedua yaitu Y aksen dikurangi 1 sama dengan X dikurangi 2. Didapatlah negatif X sama dengan negatif Y aksen dikurangi 2 ditambah 1. Negatif X sama dengan negatif Y aksen dikurangi 1. Hasilnya X sama dengan Y aksen ditambah 1. Sehingga ketika telah didapat Y dan X-nya tinggal dimasukkan atau disubstitusikan ke garis L ini. Fx dikurangi 4x dikurangi 2y sama dengan 3. X di sini tinggal diganti dengan Y aksen ditambah 1 dan Y di sini diganti dengan atau disubstitusi dengan nilai negatif X aksen ditambah 3. Sehingga ketika telah disubstitusikan nilai-nilai ini dihasilkanlah persamaan hasil dari rotasi garis 4x dikurangi 2y sama dengan 3 yaitu 2x tambah 4y sama dengan 5. Untuk selanjutnya yaitu dilatasi. Ada yang tahu apa itu dilatasi?
Langsung saja simak pengertiannya terlebih dahulu. Dilatasi atau perkalian adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri yang bergantung pada titik pusat dilatasi dan faktor atau skala dilatasi. Langsung saja ke contoh. Di sini dilatasi terhadap pusat 0,0 dan skala K. Diketahui titik A dirotasikan terhadap pusat 0,0 dan skala K, hasil dilatasi tersebut berupa titik A aksen yang disebut sebagai bayangan atau titik akhir. Nah, misalkan diketahuinya titik A, X, Y, kemudian didilatasi terhadap pusat 0,0 sehingga didapatlah A aksennya X aksen, Y aksen. Seperti gambar ini ya. Untuk contoh yang kedua, dilatasi terhadap pusat P, A, B dan skala K. Contoh, diketahui A didilatasi terhadap pusat P, A, B dan skala K. Hasil dilatasi tersebut berupa titik A aksen. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Ketika titik A didilatasi terhadap pusat PA, B, maka hasil dilatasinya berupa titik A aksen. Di sini dicontohkannya B ya, titik B. Nah, ketika didilatasi terhadap pusat PA, B, maka hasil dilatasinya B aksen, X aksen, Y aksen. Dilatasi terhadap titik pusat 0,0 A, X, Y ketika didilatasi terhadap 0, K, maka hasil dilatasinya yaitu A aksen sama dengan X aksen, Y. Ketika ke bentuk matrikan yaitu X aksen, Y aksen sama dengan K, 0, 0, K dikali X, Y atau X aksen sama dengan KX, Y aksen sama dengan KY. Selanjutnya yaitu dilatasi terhadap titik pusat M, N. Untuk rumusnya seperti ini, bisa dilihat ya. Nah, langsung saja ke contoh soal. Tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi P negatif 3,2. Kita rumuskan terlebih dahulu apa yang telah diketahuinya. Yang pertama titik A 4,5. Kemudian faktor skalanya 3, berarti K-nya yaitu sama dengan 3. Dan pusat dilatasinya itu, bayangan titik A tadi didilatasinya didilatasi P negatif 3,2. Sehingga tinggal masukkan ke dalam rumus ini M, N, berarti 4 sebagai M, 5 sebagai N. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus dan didapatlah ini. Tinggal lanjutkan ya sebagai bahan latihan kalian. Lanjutkan ya untuk latihan buat kalian. Lanjut. Dilatasi garis atau kurva. Tadi kan dilatasi pada suatu titik. Sekarang didilatasi pada suatu garis atau kurva. Langsung saja ke contoh soal. Tentukan koordinat bayangan garis 2x tambah 3y sama dengan 7 jika didilatasi dengan faktor skala negatif 3 dengan pusat dilatasi P negatif 1,2. Biasa rumuskan terlebih dahulu apa yang sudah diketahuinya. Di sini yang sudah diketahuinya ada garis 2x tambah 3y sama dengan 7. Kemudian garis tersebut didilatasi dengan faktor skalanya negatif 3. Jadi K-nya sama dengan negatif 3. Dan bayangan garis tersebut
dilatasi dengan pusat dilatasinya negatif 1,2. Langsung saja seperti biasa, yang sudah diketahui tadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Sehingga didapatlah X aksen tambah 1, Y aksen dikurangi 2 sama dengan negatif 3X dikurangi 3, negatif 3Y ditambah 6. Sehingga didapatlah nilai X aksen tambah 1 sama dengan 3X dikurangi 3 sama dengan 3X sama dengan negatif X aksen dikurangi negatif 1 dikurangi 3. Hasilnya 3X sama dengan negatif X aksen dikurangi negatif 4. Sehingga X sama dengan negatif X dikurangi 4/3. Ini tinggal dibagi 3 ya, sehingga hasilnya X sama dengan negatif X dikurangi 4/3. Nah, untuk Y aksen dikurangi 2 sama dengan negatif 3Y tambah 6, hasilnya 3Y sama dengan negatif Y aksen tambah 8. Sama seperti yang tadi, tinggal dibagi 3, sehingga menghasilkan Y sama dengan negatif Y aksen tambah 8/3. Ketika nilai X dan Y telah diketahui, telah didapatkan, maka tinggal masukkan ke persamaan yang tadi sudah diketahui, yaitu 2X dikurangi 3Y sama dengan 7. Sehingga X-nya diganti dengan negatif X aksen dikurangi 4/3 dan Y-nya diganti dengan negatif Y aksen plus 8 dibagi 3. Sehingga menghasilkan persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 5. Inilah hasil dari dilatasi dari bayangan garis 2X tambah 3Y sama dengan 7. Langsung saja ke pembahasan yang terakhir, yaitu komposisi. Komposisi rotasi. Yang pertama, komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, inilah rumusnya. Kalau komposisi aksennya 2 ya, jangan sampai tertukar dengan translasi, kemudian refleksi, dan rotasi. Nah, untuk komposisi rotasi terhadap titik pusat P, Q sama saja seperti rumus sebelumnya, hanya saja yang membedakannya yaitu di sini X dan Y-nya aksennya ada 2. Jangan sampai tertukar ya. Kalau untuk komposisi rotasi, X sama Y-nya aksennya 2. Langsung saja ke contoh komposisi yang pertama, komposisi 2 translasi. Diketahui A, X, Y ditranslasi oleh T1, kemudian dilanjut oleh translasi T2, sehingga menghasilkan bayangan A aksen 2, yaitu X aksen 2, Y aksen 2. Proses transformasi 2 translasi tersebut juga bisa menggunakan konsep komposisi T2 dot T1. Bisa dilihat ya, gambarnya seperti ini. Jadi kalau komposisi 2 translasi itu, jadi titik A-nya itu ditranslasi sebanyak 2 kali, sehingga menghasilkan bidang seperti ini. Ini titik A, X, Y-nya, kemudian ditranslasi oleh T1 menghasilkan A aksen Y A
X aksen, Y aksen, kemudian dilanjut lagi translasi yang keduanya sehingga menghasilkan hasil pergeserannya yaitu A aksen, A aksen, Y X, Y. Seperti ini ya. Lanjut, untuk komposisi dua refleksi. Diketahui segi 4 EFGH direfleksikan terhadap C1 sama dengan A, B, C, D, kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap C2 EFGH menghasilkan bayangan ini. Proses transformasi dua refleksi ini juga bisa menggunakan konsep komposisi C2 dot C1 ya. Nah, ini. Dari C1 terlebih dahulu, ini yang diketahuinya segi 4 EFGH kemudian direfleksikan oleh C1 ABCD menghasilkan EFGH, kemudian direfleksikan lagi oleh C2 EFGH menghasilkan bayangan ini ya. Ini hasil bayangannya. Untuk contoh yang ketiga yaitu komposisi dua rotasi. Sama saja, diketahui segitiga ABC dirotasi oleh R1 yaitu matriks rotasi terhadap pusat P0,0 dan sudut alfa dilanjut rotasi oleh R2 yaitu matriks rotasi terhadap pusat 0,0. Untuk contoh yang keempat yaitu komposisi dua dilatasi. Diketahui segitiga PQR didilatasi oleh D1 yaitu matriks dilatasi dengan pusat 0,0 dan skala K1 dilanjutkan dilatasi oleh D2 yaitu matriks dilatasi dengan pusat 0,0 dan skala K2 menghasilkan bayangan ini. Proses transformasi dua dilatasi juga dapat menggunakan konsep komposisi D2.D1. Bisa dilihat ya, ini Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila kalian belum paham tentang materi hari ini, silahkan kalian putar dan ulangi terus video yang Ibu kirimkan. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.